Amerika Serikat barangkali tengah memasuki salah satu fase paling berbahaya di bawah kepemimpinan Donald Trump. Sang presiden kembali memancing amarah Iran, kini cuma bisa menelan ludah. Segambreng pangkalan militer hingga kapal mereka dijatuhi puluhan rudal mematikan dari IRGC. Meski berusaha mengelak, negeri Paman Sam tidak bisa lagi menyembunyikan kekalahannya. Situasi mencekam ini akhirnya memaksa Donald Trump untuk menjilat ludahnya sendiri. Setelah sebelumnya ogah melanjutkan negosiasi, kini dirinya justru mengemis di hadapan ketangguhan sang raksasa Persia. Sayangnya itu semua sudah terlambat. Iran dilaporkan ingin melancarkan rencana pamungkas untuk menukar nyawa dengan nyawa. Kini hidup Trump turut semakin terancam setelah Israel dilarang ikut campur dalam keributan ini. Iran beserta Eropa yang membelot meninggalkan AS telah bersatu untuk membungkam Benjamin Netanyahu. Lantas apakah ini bakal menjadi pertanda terakhir yang menegaskan kekalahan bagi para bangsa penjajah? Cetak Gol coba merangkum kekalahan Amerika atas Iran yang membuat Israel terpojok sebagai berikut. AS mengakui kekalahan, IRGC lancarkan serangan ke berbagai sisi. Kesombongan Amerika Serikat yang kembali memantik peperangan benar-benar dibayar kontan. Wajah Donald Trump dipermalukan habis-habisan setelah Iran melancarkan serangan balasan. Dan bukan sekadar membalas, Korps Garda Revolusi Islam memastikan Amerika tidak berani lagi berbuat macam-macam, seperti halnya yang mereka tunjukkan dalam serangan terbarunya. IRGC mengacak-ngacak pangkalan Amerika Serikat yang berada di Yordania. Laporan CNN menyebut Republik Islam Iran meluncurkan 10 rudal balistik yang menghantam pusat komando dan kendali AS di pangkalan Al-Azraq. Tidak hanya satu, ternyata Iran mengerahkan 2 serangan sekaligus dalam kesempatan yang sama. Selain Yordania, IRGC juga mengobrak-abrik kawasan Kuwait dan Bahrain. Surat kabar Al-Maidan melaporkan serangan tersebut sampai menjeblok pertahanan udara Paman Sam di wilayah Teluk. Sistem canggih yang dimiliki Amerika untuk melindungi para sekutunya terbukti gagal total saat berupaya mencegat serangan Iran. Dari rekaman yang beredar, Amerika juga tidak bisa lagi menutupi kekalahannya. Contohnya dalam rekaman yang dibagikan stasiun Iran, yakni Press TV. Berikut ini, rekaman CCTV menunjukkan adanya kekacauan masif akibat rentetan rudal Iran yang menghujam kawasan Kuwait. Amerika Serikat dengan segala powernya mungkin masih bisa berbohong setelah dipermalukan seperti ini. Mereka bisa berdalih tidak ada korban jiwa ataupun kerusakan fasilitas seperti yang dilaporkan banyak pihak. Sayangnya publik sudah tidak percaya lagi dengan bualan mereka, apalagi setelah perang 40 hari beberapa waktu yang lalu. Dan benar saja, satu persatu borok mereka berhasil dibongkar ke permukaan. Contohnya pangkalan AS di wilayah Bahrain yang menerima salah satu dampak paling fatal. Menurut laporan Press TV, markas besar armada kelima AS di Bahrain mengalami kebakaran hebat. Setelah markasnya dihancurkan, Amerika Serikat mungkin berpikir serangan Iran bakal mereda. Dengan menghancurkan aset-aset mereka, ambisi Iran untuk membalaskan dendam praktis sudah tercapai. Sayangnya, anggap tersebut juga salah kaprah. Pasalnya, Iran tidak akan pernah puas sebelum membasmi kanker bernama Amerika Serikat sampai benar-benar binasa dari wilayah Teluk.
Seperti halnya yang diungkapkan Ketua Parlemen Muhammad Bagir Ghalibaf. Kami tidak pernah berhenti bersiap untuk membela negara kami. Dan kapanpun Amerika mengkhianati kesepahaman ini, kami siap untuk melakukan pertahanan habis-habisan. Kami akan berdiri teguh melawan mereka dan merebut kembali hak-hak bangsa Iran. Benar saja, Republik Islam Iran mulai memperluas targetnya dengan memburu kapal-kapal di Selat Hormuz. Laporan media Axios asal Amerika menyebut sejumlah rudal Iran telah mengenai kapal-kapal komersil. Sampai-sampai insiden ini turut mengundang komentar dari pensiunan perwira Angkatan Laut AS, yakni Harlan Ullman. Kepada Al Jazeera, ia menyebut bahwa serangan Iran telah mempermalukan Amerika Serikat. Menurut pandangan saya, Iran sedang mengejek Amerika Serikat. Saya percaya Iran melakukan ini karena alasan yang telah direncanakan. Dan itu untuk memajukan posisinya dalam negosiasi dengan memberikan tekanan lebih lanjut pada Amerika Serikat, ujar Ullman. Benar saja, setelah dipermalukan begitu hebatnya, sikap pelin-pelan Donald Trump tiba-tiba kumat. Presiden ke-47 AS itu mengeluarkan kalimat kontradiktif yang semakin melenyapkan kredibilitasnya. Bisa-bisanya dia bilang gencatan senjata dengan Iran sudah berakhir, tapi negosiasi terus berlanjut. Yang lebih parah, ia mengaku bahwa negeri para mullah merupakan pihak yang mengemis di hadapan AS. Iran meminta kita untuk melanjutkan perundingan. Kami setuju untuk melakukannya. Tapi Amerika Serikat menyampaikan dengan tegas kepada mereka, gencatan senjata telah berakhir, ujar sang presiden. Pernyataan ini tidak cuma mengcounter omongannya sendiri, tetapi sekaligus gambaran sesungguhnya dari sikap tidak tahu malu. Pasalnya, sebelum menebar kebohongan soal niat Iran dalam bernegosiasi, Trump begitu getol menolak mereka. Bahkan sang presiden sempat menghina Iran dengan kata-kata yang tidak patut. Namun begitu Iran bertindak keras, mental pria berambut pirang itu tiba-tiba menciut. Hilang entah kemana. Saya tidak mau berurusan dengan Iran lagi. Mereka itu sampah. Kamu tahu apa itu sampah? Mereka itu sampah. Mereka orang-orang yang sakit. Mereka dipimpin orang-orang yang sakit dan mereka orang-orang yang kejam dan beringas. Dan benar saja, klaim sepihak Amerika langsung dibantah oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei. Menurutnya, negeri para mullah tidak punya minat untuk kembali ke meja negosiasi, apalagi sampai mengemis seperti yang dikatakan Trump. Kami tidak mengajukan permintaan untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Jika pihak lain melanggar komitmennya yang memang telah dilakukannya, Republik Islam Iran akan mengambil tindakan yang diperlukan dan telah melakukannya. Pendekatan ini akan berlanjut di masa mendatang, tegas Baghei. Israel ketakutan Iran punya rencana besar runtuhkan AS. Bukan cuma Amerika Serikat, Iran juga memberikan ultimatum keras kepada Israel. Kedua negara tersebut merupakan otak utama di balik keseluruhan kekacauan yang terjadi di wilayah Teluk. Beberapa waktu lalu, Benjamin Netanyahu selaku PM Israel dilaporkan menjalin kontak dengan Donald Trump. Keduanya disebut telah membahas langkah-langkah berikutnya yang akan diambil di wilayah Teluk. Menariknya, tak lama setelah pernyataan aneh Trump, tanda-tanda perang baru tiba-tiba saja mulai bermunculan. Salah satu yang paling ketara adalah manuver rahasia AS yang mengirim 2 kapal induk, kapal penghancur, serta sejumlah armada lainnya ke dekat wilayah Iran. Citra satelit memperlihatkan sejumlah alutsista tersebut benar-benar ditempatkan untuk mengepung Iran. Banyak pihak mengklaim manuver tersebut bisa saja dilakukan sebagai persiapan untuk memperbarui tekanan atau blokade di sekitar Selat Hormuz. Menanggapi hal tersebut, Republik Islam Iran tentu menolak untuk berdiam diri. Muhammad Bagir Ghalibaf segera memperingatkan Israel untuk tidak ikut campur dalam urusan Iran dan Amerika. Jika sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka Iran tidak akan pikir panjang untuk melenyapkan negeri Zionis. Setiap serangan terhadap infrastruktur akan dibalas dan rezim Zionis kriminal yang bertanggung jawab atas kekejaman ini tidak akan aman dari tanggapan para pejuang kami, tegas Ghalibaf. Ancaman keras dari Teheran jelas membuat Israel kalang kabut.
Sebab mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa ketika Iran melancarkan rencana pamungkasnya. Apalagi kalau bukan ambisi untuk merenggut nyawa Donald Trump yang telah diendus oleh intelijen Mossad. Melansir dari CNBC, sejumlah sumber intelijen AS sejatinya menangkap indikasi ancaman penghilangan nyawa terhadap sang presiden. Ancaman itu dilaporkan semakin jelas dalam beberapa minggu terakhir. Namun informasi yang dimiliki Israel kabarnya jauh lebih krusial karena mengandung plot kejadian yang sedang direncanakan Teheran. Akan tetapi, laporan intelijen Israel kabarnya justru diragukan oleh sejumlah pejabat senior AS. Mereka justru mencurigai Israel yang punya niat terselubung untuk menyetir kebijakan luar negeri Paman Sam. Situasi ini jelas menjadi serba salah bagi rezim Netanyahu. Jika mereka memutuskan lanjut, kredibilitas mereka dipertaruhkan di hadapan para pejabat Amerika. Selain itu, negeri Zionis juga terancam serangan langsung dari Iran yang sudah mengeluarkan ultimatum untuk tidak ikut campur. Akan tetapi jika memutuskan mundur, Israel berpotensi kehilangan salah satu sekutu terkuat yang selama ini menyokong mereka. Sepatu Doc Mart versi lokal ini lagi banting harga, buruan cek linknya di bawah sebelum kehabisan. Iran mulai dibela sekutu AS Israel yang membelot. Ketika Israel dilanda kebingungan, posisi Iran justru semakin kuat setelah mendapat sokongan dari sejumlah sekutu Amerika yang membelot. Salah satu yang paling tidak terduga adalah raksasa Eropa, siapa lagi kalau bukan Jerman. Kanselir mereka Friedrich Merz dilaporkan telah memperingatkan Donald Trump soal niat buruk Israel. Hal ini bahkan diungkap langsung oleh juru bicara Merz yang bernama Stephanus Cornelius. Menurutnya, Israel punya niat terselubung untuk merusak kesepakatan AS dan Iran, serta memperluas kekuasaannya di wilayah Palestina. Merz menekankan bahwa tidak boleh ada langkah-langkah menuju aneksasi sebagian tepi barat secara de facto. Menggarisbawahi pula pentingnya perjanjian kerangka kerja antara AS dan Iran sebagai peluang terbaik untuk stabilitas di kawasan tersebut, kata Cornelius. Langkah berani yang diambil Jerman akhirnya diikuti oleh negara Eropa lainnya. Dalam konferensi pers Komisi Eropa di Brussels, juru bicara Olof Gil dilaporkan mengajak anggota Uni Eropa untuk membatasi perdagangan dengan pemukim Israel di wilayah Palestina. Kabarnya, aturan tersebut sudah akan dibahas oleh para menteri luar negeri EU pada pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri pada 13 Juli mendatang. Hal serupa juga berlaku dalam hubungan dagang Amerika dan sekutu NATO. Trump yang terbawa emosi akibat pertentangan sejumlah negara seperti Spanyol justru memutus hubungan dengan salah satu mitra terbaiknya. Di sisi lain, respon berbeda ditunjukkan Qatar sebagai salah satu sekutu AS di wilayah Teluk. Pihak Doha nampaknya sudah mulai lelah dengan perangai Paman Sam dan Israel yang tidak berniat menyudahi perang. Padahal dampak yang mereka ciptakan sudah begitu besar dan paling banyak merugikan negara-negara Teluk. Oleh sebab itu, Qatar mengambil inisiatif untuk melancarkan upaya mediasi dengan pihak Iran. Bahkan Qatar dilaporkan telah mengirim negosiator ke Teheran demi meredakan ketegangan bagi semua pihak. Situasi ini jelas menimbulkan ironi tersendiri bagi Donald Trump. Meskipun ia yang membuat kekacauan, tetapi sang presiden sama sekali tidak punya nyali untuk bertanggung jawab. Alhasil, negara-negara sekutu seperti Qatar terpaksa membereskan kekacauan yang mereka buat. Dapatkan paket bundling 3 pieces celana pendek pria super nyaman yang lagi turun harga. Cek linknya di bawah ini buat dapetin harga promo. Itulah ulasan kemenangan Iran atas AS yang memojokkan Israel. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah sudah saatnya bagi dua penjajah untuk mengibarkan bendera putih dan mengakui kekalahannya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.